Saat menghadapi kematian, beberapa orang akan memilih untuk mati dengan murah hati, sementara yang lain akan mengungkapkan sisi paling buruk dari sifat manusia di bawah bayang-bayang kematian. Fei Leqing adalah orang tipe kedua. Dia takut mati. Untuk memperpanjang umurnya, untuk legenda abadi, dia mengkhianati rasnya dan bahkan bekerja sama dengan orang asing. Sudah hampir sampai. Fei Yuan, bangunkan Yang Mulia Putri. Meski jelas Avril belum menyelesaikan upacara saat ini, namun jelas Fei Leqing tidak mau menunggu sampai saat itu. Ya. Fei Yuan menurut, dan bergerak menuju pohon kehidupan. Bangun, Yang Mulia Putri. Dia mencibir, mengiringkan sinar cahaya yang kuat di tangannya, dan menangkap Avril. Ledakan. Petik 2. Namun, pada saat berikutnya, dia terbang terbalik, jatuh di tanah untuk jarak tertentu, dan kemudian berhenti. Mulutnya berdarah dan tubuhnya malu. Saat Fei Yuan mengangkat kepalanya lagi, matanya dipenuhi kepanikan. Pada saat ini, Avril tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, tetapi cahaya hijau terang di sekelilingnya seperti peri agak naik turun. Jelas, lampu hijau ini melindunginya. Raja, dia menyeret dirinya ke Fei Leqing, memalukan. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Fei Leqing hanya menatapnya dengan dingin, dan matanya tertuju pada Avril lagi. Kemudian, memegang tongkat kehidupan, dia mendekati pohon kehidupan. Jie, saat itu, ada tawa melengking. Setelah mendengar suara ini, raut muka Fei Leqing jelas berubah. Kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Lalu dia berbalik dan melihat ke arah 3 siluet yang datang. Ketiga siluet ini terlihat berbeda, dan salah satunya adalah Blood Monster Rache. Apa yang membuat wajah Fei Leqing berubah adalah nafas pada ketiga siluet ini tidak lemah baginya. Mungkin salah satu dari mereka tidak sebaik dia, tetapi jika ketiganya bersama, dia akan dapat menstabilkannya. Dan mata Fei Leqing tidak tertuju pada darah pembangkit tenaga monster Rache, tetapi pada siluet yang berdiri di tengah-tengah 3 orang itu. Itu adalah seorang pria dengan penampilan jahat dan terlihat sangat muda. Namun, gelombang yang memancar dari tubuhnya secara samar memberitahu Fei Leqing bahwa orang tersebut tidak berada di bawah basis kultivasinya sendiri. Klan mimpi buruk, wajah Fei Leqing sangat tidak sedap dipandang, dan dia bertanya pada pembangkit tenaga darah monster Rache, mengapa dia ada di sini? Tanda seru. Meskipun dia telah dikaitkan dengan Blood Monster Rache, ini tidak termasuk Nigma Clan. Nigma Clan bukan salah satu ras benua. Di benua, ini sama sekali bukan ras. Bagaimanapun, setan jurang menyerbu benua dan mengobarkan perang melawan 100 ras. Dalam pertempuran itu, saya tidak tahu berapa banyak ras yang tewas. Tulang menumpuk seperti gunung, dan darah mengalir ke laut. Daerah itu disebut negeri menangis. Nigma Clan adalah ras yang berasal dari laut darah gunung mayat itu. Mungkin karena lautan darah gunung mayat juga memiliki mayat iblis abisal, jadi Nigma Clan memiliki nafas iblis, dan bahkan memiliki beberapa kemampuan iblis. Akibatnya, Nigma Clan disingkirkan oleh 100 ras, dan bahkan pik Rache utama di daratan telah bergabung untuk mengepel. Ras yang seharusnya punah kini muncul di depan Veletin, bagaimana mungkin dia tidak berubah warna? Hal utama adalah jika Anda memiliki hubungan dengan Nigma Clan ini, pasti akan menyebabkan kelompok etnis menyerangnya. Meskipun keluarga iblis darah itu brutal, bagaimanapun juga, itu masih merupakan salah satu ras daratan. Dan klan mimpi buruk ini, di benua itu, dianggap sebagai ras iblis. Tetua Fei, apa ini? Pembangkit tenaga monster Rache darah itu tersenyum muram. Bukankah aku takut Failder akan ketinggalan? Jadi aku secara khusus mengundang orang dewasa ini untuk bertarung demi Failder. Mendengar ini, kulit Fei Leqing tiba-tiba tenggelam. Namun, dari orang jahat itu, dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya dia tidak membuat masalah di tempat. Kamu ras darah, begitukah cara kamu memenuhi janjimu? Ada sedikit kemarahan dalam suara Fei Leqing, berteriak pada pembangkit tenaga listrik monster Rache. Dia sudah membuat janji dengan Blood Monster Rache. Dengan spirit Rache mereka yang tidak berwarna dan hambar, tetapi menahan haus darah untuk menyelesaikan langkah paling kritis. Selebihnya, Blood Monster Rache tidak perlu campur tangan. Tunggu saja dia kendalikan seluruh spirit Rache, dan bicarakan tentang yang berikutnya kerjasama. Sebelum benda itu diperoleh, perubahan liar semacam ini tentu saja membuat Fei Leqing sangat tidak senang. Menghadapi minuman keras Fei Leqing, darah pembangkit tenaga monster Rache memiliki secercah yin yang berkedip di kedalaman. Apa yang harus dikatakan kepada seorang lelaki tua yang akan memasuki tanah? Balada darah. Biarkan dia menyerahkannya. Ketika Felipe mencoba membuat mereka pergi, pemuda jahat dari Nigma Clan tiba-tiba mengeluarkan suara. Bebek. Bukankah nenek moyangmu mengajarimu cara menjalani hidup? Mendengar ini, Fei Leqing sangat marah. Dia berteriak dengan marah, lambaian lengan bajunya, dan angin kencang merobek udara dan meledakkan pemuda jahat itu. Bang! Di hadapan angin kencang, pemuda pesona jahat klan mimpi buruk tidak memiliki kepanikan sedikit pun dan tidak melihat bagaimana dia bergerak. Begitu angin kencang mencapai dia, dia merasa seperti menabrak jalan.
Dinding yang tak terlihat meledak terbuka. Pakar. Melihat cara untuk tidak menemukan jejak seperti itu, wajah Fei Leiqing tenggelam. Meskipun dia hanya pukulan tentatif, itu sama sekali bukan generasi umum yang bisa menahannya. Pria di depannya ini benar-benar generasi yang tidak biasa. Terserah Anda untuk membuat saya memenuhi syarat untuk dihormati. Dalam keheranan Fei Leiqing, suara jahat pemuda jahat itu tiba-tiba terdengar di telinganya. Bang! Hati Fei Leiqing terkejut. Tangan kanan ketika berbicara tentang tongkat kehidupan yang meledak ke arah itu. Pada saat yang sama, potensi yang dikendalikan oleh kehidupannya yang malang tersapu, menutupi ruang di antara mereka. Namun, apa yang membuat Fei Leiqing semakin khawatir adalah ketika dia melakukan smash. Dia tidak hanya tidak memiliki perasaan memukul orang, tetapi dia juga merasa lengannya terjepit di telapak tangan yang ramping. Segera, tubuh Fei Leiqing berubah seperti spiral. Wajahnya dipelintir kesakitan, dan jeritan-jeritan bergema dari tenggorokannya. Bang! Dengan tubuh Fei Leiqing menembak ke belakang, dengan setetes darah, melihat lebih dekat, tangan kanannya telah dipotong. Lain-lain, bermacam-macam. Fei Leiqing menutupi luka lengannya yang patah, dan wajahnya pucat. Pada saat ini, dia dengan jelas sadar dan membuat rencana yang cermat. Saya khawatir dia harus bekerja untuk orang lain tanpa manfaat bagi diri sendiri.